Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita coba membahas contoh perhitungan ekuivalen single absolute atau WT18 atau W18 ya. Namun sebelumnya di sini ada yang Anda lihat adalah tabel pembagian jenis-jenis kendaraan ya, kemudian konfigurasi sumbu dan juga kodenya ya, seperti itu. Jadi kita bahas dulu terkait jenis-jenis kendaraannya. Nah, di sini grafik yang ini ya, yang kita fokus grafik pertama sebelah kiri itu adalah grafik pembagian beban kendaraan pada sumbu kendaraan. Jadi katakan mobil pribadi 2 ton, dia 2 ton ini akan didistribusikan bebannya ke sumbu depan dan sumbu belakang gitu ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah pembagian kodenya. Jadi nanti saat kita merencanakan, kita melihat kodenya ya, melihat kode, kemudian kita identifikasi jenis kendaraannya, kemudian kita identifikasi konfigurasi bebannya ya, distribusi bebannya seperti apa, berapa persen diterima di sumbu depan, berapa persen diterima di sumbu belakang dari beban kendaraannya. Nah, pengkodeannya ya, ini ada caranya ya, cara membacanya. Kita coba dulu yang di golongan 2, kelompok jenis kendaraan sedan, jeep, station wagon ya. Di sini kita lihat kodenya 1.1 ya, 1.1. Maksudnya 1.1 adalah satu yang pertama ya, itu adalah konfigurasi sumbu depannya. Jadi sumbu depannya dia sumbu tunggal, roda tunggal atau gandar tunggal, roda tunggal ya. 1 berarti menunjukkan sumbu tunggal ya. 1 digit menunjukkan sumbu tunggal. Kalau nanti 2 digit sumbu ganda, kalau 3 digit sumbu tridem gitu ya. 1 di sini 1 digit sumbu tunggal, kemudian angka satunya sendiri itu adalah jumlah rodanya. Ya, jumlah roda pada sumbu 1 di sini dia berarti sumbu tunggal. Roda tunggal ya. Jadi sumbu tunggal, roda tunggal dia dinyatakan dengan 1 dan 1 digit. Ya, kemudian titik ini pemisah. Kemudian 1 yang di belakang juga sama dengan 1 yang depan, berarti sumbu tunggal, roda tunggal. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di golongan 5B. 5B di sini adalah bus besar. Bus besar dia, kalau kita lihat di depan adalah sumbu tunggal, roda tunggal, sama seperti golongan 2 atau sedan atau mobil pribadi. Kemudian kita lihat belakangnya. Belakangnya konfigurasinya adalah sumbu tunggal, roda ganda ya, sumbu tunggal, roda ganda. Sumbu tunggal, roda tunggal kita lihat dulu. Sumbu tunggal, roda ganda kita lihat dulu. Dia memiliki 1 sumbu ya. 1 sumbu berarti dia memiliki 1 digit. Kemudian rodanya ganda berarti angkanya 2. Berarti 1 di depan adalah sumbu tunggal, roda tunggal. 1 digit di belakang yang diberi angka 2 itu berarti dia memiliki 2 roda atau roda ganda. Ya, seperti itu. Kemudian truk 3 sumbu golongan 7A kita lihat. Truk 3 sumbu ya, sumbu depannya ya ini adalah sumbu tunggal, roda tunggal ya, tapi sumbu belakangnya itu sumbu ganda, roda ganda ya. Sehingga di sini pengkodeannya, kalau roda depan sumbu tunggal, roda tunggal berarti 1 digit. Sumbu tunggal, roda tunggalnya berarti dia 1, kemudian dipisahkan ya, titik. Kemudian kita lihat roda belakangnya dia memiliki 2 sumbu, berarti dia 2 digit ya, memiliki 2 digit. Sumbu ganda, roda ganda ya, sumbu ganda, roda ganda berarti dia memiliki 2 digit dan angkanya, simbolnya adalah 2, berarti 1.22, bukan 22 tapi 22.
2. Berarti kalau misalkan 2 per 2, berarti jumlah digit 2 digit menunjukkan dia memiliki 2 sumbu, dan 2 yang di depan berarti roda sumbunya. Pada sumbu ganda itu roda yang depan dia memiliki roda ganda, kemudian roda yang di belakang pada sumbu ganda tersebut dia juga memiliki roda ganda, berarti 2 2. Kemudian di sini truk gandeng ya, truk gandeng dia berarti memiliki 2 bak. Yang bak pertama dia melekat di kendaraannya, modanya, dan bak yang kedua itu dia digandengkan gitu ya, jadi tergandeng. Jadi dia memiliki 2 bak, yang satu bak melekat dan satu bak digandengkan di kendaraannya gitu ya. Jadi pengkodeannya di sini sumbu depan ya, sumbu depannya sama 1 digit ya, sumbu tunggal roda tunggal berarti 1. Kemudian roda belakangnya kita lihat sumbu ganda roda ganda berarti 2 2. Kemudian kita lihat di belakangnya ada bak juga ya, berarti dipisahkan. Pemisah untuk tergandeng adalah plus ya, pemisahnya adalah plus. Kemudian kita lihat di baknya ini adalah sumbu tunggal roda ganda baik depan maupun belakang. Jadi notasinya adalah 1.22 plus 2.2. Nah, ini notasi untuk tergandeng. Nah, berbeda dengan truk semi trailer. Truk semi trailer ini berarti dia baknya ya, itu dia digandengkan di kendaraannya. Jadi kendaraannya dia tidak memiliki bak terlebih dahulu ya. Kemudian rangkaiannya itu ditempelkan atau digandengkan di truknya. Nah, truknya sendiri itu dia memiliki konfigurasi ya. Ini konfigurasinya berarti sama seperti yang tergandeng atau golongan 7A atau 7B dan 7B. Jadi 1.22 ya. Kemudian pemisahnya adalah tanda negatif ya, tanda negatif. Kemudian kita lihat rangkaiannya dia memiliki sumbu ganda roda ganda atau ganda roda ganda, berarti dia 2 digit dan 2 ya, angkanya 2. Nah, seperti ini. Jadi 1.22 minus 22 itu adalah kode untuk truk semi trailer. Namun kita lihat juga terdapat truk semi trailer yang kodenya 2.22 minus 222. Jadi untuk roda belakangnya dia memiliki sumbu tridem roda ganda ya, seperti itu. Jadi seperti itu contoh atau cara pengkodean dari jenis kendaraan berdasarkan konfigurasi sumbunya ya. Nah, kemudian di sini ada soal contoh perhitungan ESALN atau equivalent single axle load pada tahun ke N ya, tahun rencana. Dengan soalnya hitung nilai ESAL rencana selama 10 tahun untuk jalan arteri 4/2 UD dengan data pertumbuhan lalu lintas 5% per tahun dan LHR sebagai berikut ya, dibagi tiap jenis kendaraan. Di sini ada 1.1 atau mobil pribadi dengan bebannya 20 kN, jumlah LHR-nya dia 200 ya. Kemudian nomor 2 1.2 bus 90 kN, bebannya LHR-nya 75 kendaraan per hari. 1.2 truk 83 kN 150 kendaraan per hari, dan 1.22 truk dengan beban 182 kN dia 60 kendaraan per hari. Nah, ini akan kita hitung nilai ESALN-nya ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita selesaikan contoh perhitungan tersebut.
Ya, langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama yang kita lakukan ya adalah menghitung nilai E-nya. Jadi menghitung nilai E tiap jenis kendaraan. Ya, menghitung nilai E tiap jenis kendaraan. Kita mulai dulu yang nomor 1 ya, 1.1. 1.1. Bebannya tadi 20 kilonewton. Nah, sekarang bagaimana konfigurasi pembagian bebannya? Kita lihat di sini untuk mobil pribadi ya. Mobil pribadi dia 50%, 50% ya. Berarti di depan 50% dan di belakang 50% ya. Sekarang kita hitung nilai E-nya. Oke. Nilai E ya. Kemarin sudah kita jelaskan. Nilai E adalah sama dengan beban kendaraan per beban sumbunya. Ya, beban sumbunya. Jadi di sini beban kendaraannya yang dibebankan di sumbu itu 50% ya untuk depan ya. Untuk depan 50% dikali 20 kilonewton. Ya, kemudian dibagi dengan 53 kilonewton. 53 kilonewton dari mana? Dia merupakan beban sumbu untuk gandar tunggal roda tunggal ya. Jadi di slide kemarin ya sudah kita jelaskan bahwasanya tiap-tiap jenis sumbu dia memiliki beban sumbu yang berbeda-beda. Ya, jadi untuk sumbu tunggal roda tunggal dia dibagi 53 kilonewton pangkat 4 ya. Jadi kalau kita kalikan ini ya 50% ya 50% untuk sumbu depannya 20 kilonewton dikalikan 20 kilonewton dibagi 53 kilonewton pangkat 4 didapatkan nilai 1,27 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, kita lihat konfigurasi sumbunya ya. Konfigurasi sumbunya itu 50% 50% ya. Jadi 50% didistribusikan di sumbu depan, 50% didistribusikan sumbu belakang. Sehingga nilai E untuk depan dan belakang dia sama ya. Jadi E depan dan E belakang sama. Sehingga dari sini bisa langsung kita percepat perhitungannya. Berarti E untuk mobil ya itu 1,27 kali 10 pangkat min 3 kali 2 ya, kali 2. Kemudian berapa jumlahnya? Jumlah dari LHR-nya adalah 200 kendaraan per hari. Sehingga di sini kita kalikan lagi dengan 200 ya. 1,27 kali 10 pangkat min 3 kali 2 ya, karena depan belakangnya sama, dikali dengan LHR-nya. LHR-nya 200 sehingga bisa kita dapatkan di sini nilainya adalah 0,508 ya. 0,508 untuk jenis kendaraan mobil pribadi dalam satu hari berdasarkan LHR 200 kendaraan per hari.
Kemudian kita lanjut ke jenis kendaraan selanjutnya. Jenis kendaraan selanjutnya adalah bus, ya, bus 90 kN dengan jumlah LHR-nya 75. Ya. Bus 90 kN, ya. Kemudian kita perlu lihat bagaimana konfigurasi dari atau distribusi bebannya tiap-tiap sumbu. Nah, di sini ini tidak terlalu jelas ya. Di sini dia menyebutkan 34 dan 66. Ya, jadi totalnya 100. Ya, 34 dan 66. 34% dan 66%. Kemudian kita hitung. Ini kita hitung nilai E untuk sumbu depan dan nilai E untuk sumbu belakang. Tapi perlu diketahui bahwa sumbu depannya dia adalah sumbu tunggal roda tunggal dan sumbu belakangnya adalah sumbu tunggal roda ganda. Ya, jadi perlu nanti diperbedakan. Jadi kita hitung dulu nilai E depannya, ya. E depan berarti 34% dikali dengan 90 kN, ya, dibagi dengan, karena dia sumbu tunggal roda tunggal, dibagi dengan 53 kN, ya, pangkat 4, ya. Dihitung 34 kali 90 kN bagi 53, yaitu dapatnya 0,111, ya, untuk depan. Kemudian kita hitung nilai E belakangnya. Di belakang jadi 66% kali 90 kN. Karena dia sumbu tunggal roda ganda, berarti dia dibagi dengan 80 kN, ya. Pangkat 4 sama dengan 66 kali 90 pangkat 4 0,304, ya. Sehingga di sini kita jumlahkan untuk satu kendaraannya, ya, didapatkan 0,415 untuk satu kendaraan. Kemudian kita kalikan dengan LHR-nya. LHR-nya tadi adalah 75, sehingga 0,415 dikali 75, ya. Kita dapatkan di sini 31,125. Oke, ya. Jadi yang pertama sudah, kemudian yang kedua sudah. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga 1,2 truk 83 kN, ya, dengan jumlah LHR 150 kendaraan per hari. Nah, kita lihat konfigurasinya. Konfigurasi untuk truk, ya, 3, 4 dan 64, 34 dan 64. Ya, kita bisa tuliskan 1,2 truk, ya, dengan bebannya 83 kN, dia 34% bagi 66%. Berarti kita hitung pula nilai E nya, ya. E depan
dengan 34% dikalikan dengan 83 kilonewton dan dibagi dengan 53 kilonewton pangkat 4 ya. Kemudian E belakang 66% kali 83 kilonewton dibagi 80 kilonewton karena dia sumbu tunggal roda ganda. Nah, kita hitung dulu. Berarti untuk yang E depan didapatkan 0,080. Kemudian yang belakang 6 adalah temunya 0,220 ya. Sehingga kita jumlahkan, dia dapatnya 0,3 ya, 0,300. Kemudian kita kalikan dengan jumlah LHR-nya. Tadi jumlah LHR-nya adalah 150 ya. 150 sehingga didapatkan nilai E dalam satu hari untuk kendaraan 1.2 ya adalah 0,3 kali 150 45 ya. Kemudian kita lanjut ke jenis kendaraan berikutnya. Jenis kendaraan berikutnya adalah 1.22 truk dengan beban 182 kN dengan nilai LHR 60 kendaraan per hari. Kita lihat dulu konfigurasi bebannya. 1.22 konfigurasi bebannya 25 dan 75 ya, 25 di depan dan 75 di belakang. 1.22 truk 183 kilonewton, baginya tadi 25% dan 75%. Dimana 25% itu sumbu tunggal roda tunggal dan 75% adalah sumbu ganda roda ganda atau ganda roda ganda. Sekarang kita hitung nilai E-nya. E depan ya, berarti 25% dikalikan 183 kilonewton dibagi dengan 53 kilonewton pangkat 4. Kemudian nilai E belakang 75% kali 183 kilonewton per 135 ya, karena dia sumbu atau ganda roda ganda pangkat 4. Nah, kita hitung ini 0,25 kali 183 53 pangkat 4 dapatkan 182 ya, 182 kilonewton. 82 kilonewton hasilnya yang depan 0,543, yang belakang
adalah 1,045. Ya, kita jumlahkan. Jumlahnya 1,588. Ya, dikalikan dengan nilai LAR-nya tadi. Nilai LAR-nya 60. Sehingga kita dapatkan 95,28 dalam satu harinya. Kemudian kita lihat secara keseluruhan. Ya, di sini kita sudah dapat nilai E per harinya untuk mobil pribadi 0,508. Ya, kemudian untuk busnya 31,125, kemudian truknya 45, dan nilai untuk truk yang 1.22 adalah 95,28. Sehingga kita bisa hitung, ya, di sini E hariannya adalah total dari semua nilai E-nya 0,504 ditambah 31,125 tambah 45 ditambah 95,28. 0,504 tambah 31,125 tambah 45 tambah 95,28. Dapatkan 171, ya, 171. Bentar, kita lihat dulu. 95,28 171,91, ya. Nah, kita sudah dapatkan nilai E, tapi nilai E ini adalah E harian, ya. Jadi nilai E ini adalah E hariannya. Sedangkan kita tahu tadi bahwasanya yang dibutuhkan adalah nilai E selama 10 tahun, ya. Nilai E selama 10 tahun dengan pertumbuhan lalu lintas 5%. Nah, kemudian yang langkah kedua selanjutnya, yang pertama sudah kita lakukan adalah menghitung nilai E tiap jenis kendaraan, ya, per hari. Kemudian kita hitung nilai yang kedua adalah nilai faktor pertumbuhan. Ya, nilai faktor pertumbuhan. Di soal kita dapatkan faktor pertumbuhannya adalah nilai pertumbuhan adalah 5% per tahun. Ya, 5% per tahun. Sehingga untuk mencari nilai faktor pertumbuhan atau nilai R, persamaannya adalah 1 plus I, ya, pangkat N adalah umur rencana, dikurangi 1 dibagi dengan nilai I, ya. I-nya sudah kita dapatkan, ya. Kemudian N-nya kita dapatkan adalah 10 tahun, ya. Sehingga bisa kita hitung, ya. R sama dengan 1 plus 0,05 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi dengan 0,05. Sehingga kita dapatkan di sini nilainya 1 plus 1,05 pangkat 10, 1,05 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 0,05, ya, hasilnya 12,578, ya, 12,578. Oke, kita sudah dapatkan nilai 12,578. Langkah kedua berarti sudah kita selesaikan. Kemudian langkah ketiga,
Ya, langkah ketiga adalah menentukan faktor distribusi baik arah maupun lajur. Ya, faktor DD distribusi arah dan distribusi lajurnya. Nah, kita di sini dapatkan di soal ya tipe jalannya 4/2 untuk kelas jalan arteri ya, arteri 4/2 UD ya. Berarti kalau kita gambarkan jalannya terdiri dari tipe jalan 4/2 UD ya, undivided, berarti penampangnya ya kalau ini adalah bahu jalan, ini adalah badan jalannya, adalah center line-nya, maka satu arah atau satu jalur dia memiliki dua lajur ya, undivided, berarti dia tidak memiliki pemisah ya. Nah, sesuai dengan materi yang lalu ya, bahwasanya di sini untuk menentukan kita melihat jumlah jalur dan jumlah lajur. Jumlah jalurnya ada 2 ya. Jumlah lajurnya ada, jumlah lajur per jalurnya ya, per jalur ada 2, sehingga nilai DD-nya untuk jumlah jalurnya 2 itu adalah 0,5 ya. Kemudian untuk jumlah lajur per jalurnya ya, untuk nilai DL-nya itu antara 0,8 atau 80% sampai 100% ya. Sini kita coba ambil 0,8 dulu yang paling